Stasiun televisi Al Jazeera menyatakan Arab Saudi mengirimkan 100 pesawat tempur dan 150.000 tentara dalam operasi militer di Yaman. Serangan udara Arab Saudi menghantam posisi kunci milisi Syiah Houthi di Yaman setelah koalisi Arab Teluk melancarkan serangan untuk membantu Presiden Yaman. Serangan ini menyasar pangkalan udara Al-Dailami dan Bandara Internasional Sanaa, selain juga kompleks presidenan yang dikuasai pemberontak sejak Januari 2015. Pekan lalu, Arab Saudi menyanggupi permintaan Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi untuk melancarkan intervensi melawan pemberontak Houthi yang sudah mencapai ke kota Aden di mana sang presiden mengungsi. Tak hanya Arab Saudi, anggota Liga Arab seperti Mesir, Maroko, Yordania, Sudan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain juga ambil bagian dalam operasi militer menghancurkan pemberontak Houthi yang mengkudeta Presiden Yaman. Mesir, Pakistan, Yordania, dan Sudan bahkan menyatakan siap turut serta dalam operasi darat. Mesir memastikan bergabung dalam koalisi Arab pimpinan Arab Saudi untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansur Hadi dalam melawan pemberontak Syiah Houthi. Pertempuran juga berlangsung di Aden, Yaman Selatan. Pasukan yang setia kepada Presiden terguling Mansur Hadi membombardir pangkalan Angkatan Udara Al-Anad dekat Aden yang dikuasai pemberontak Houthi. Konflik di Yaman terjadi setelah kubu pemberontak Houthi melengsarkan Presiden Mansur Hadi. Presiden Hadi dengan mengungsi dari ibu kota Sanaa dan memindahkan pusat pemerintahan di kota Aden. Pemberontak Houthi berjuang untuk mendapatkan peningkatan otonomi di provinsi Saada di Yaman dan telah melancarkan pemberontakan secara berkala sejak 2004 lalu. Puncaknya pada September 2014 ketika pemberontak Houthi mampu menguasai ibu kota Sanaa, menyandra staf kepresidenan dan menembaki kediaman Presiden Mansur Hadi. Liga Arab dan Yaman menuding pemerintah Iran membantu pemberontak Houthi dengan persenjataan dan dana. Namun Iran dengan tegas membantah tudingan ini. Gerak maju Houthi ini menimbulkan kecemasan Arab Saudi bahwa pemberontak akan menguasai Yaman yang mayoritas Sunni dan lalu menjadi negara satelit Syiah Iran. Aksi protes warga anti pemberontak Houthi di Yaman berakhir bentrok. 6 orang pengunjuk rasa tewas dan puluhan orang lainnya terluka. Para pemberontak Syiah melepaskan tembakan dan gas air mata untuk membubarkan aksi unjuk rasa yang mendesak pemberontak meninggalkan wilayah barat dara Yaman. 6 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka akibat bentrokan tersebut. Yaman saat ini tengah dilanda kekacauan politik yang memaksa sekelompok warga merencanakan kudeta pemerintah. Pemberontak yang dikenal sebagai kelompok Houthis telah menduduki kota Sanaa bersama para pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Mereka merencanakan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Abd Rabbuh Hadi. Hingga saat ini, pemberontak Yaman telah menewaskan 3 orang pengunjuk rasa di kota Taiz. Kota Taiz sendiri adalah kota terbesar ketiga di Yaman. Perang di Yaman menimbulkan kecemasan baru bagi Liga Arab. Namun, kekuatan terbesar di Timur Tengah bukanlah Arab Saudi. Kekuatan militer terbesar yang menjaga kawasan Timur Tengah adalah Armada kelima Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 7 armada yang bertugas menjaga dan mengamankan kepentingan Amerika di seluruh dunia. Armada kelima
bertanggung jawab untuk Angkatan Laut di Teluk Persia, Laut Merah, Laut Arab, dan sebagian Samudra Hindia. Setiap armada dipimpin Laksamana Bintang 3 yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Armada kelima ini didirikan 26 April 1944 saat Perang Dunia Kedua. Saat itu Amerika sadar bahwa dibutuhkan militer yang kuat untuk melindungi sumber minyak di Timur Tengah dari ancaman armada Jerman dan Jepang. Usai Perang Dunia Kedua, armada kelima dilebur dengan pusat komando Timur Tengah di bawah komando seorang jenderal Angkatan Darat. Setelah hampir setengah abad mati suri, akhirnya armada kelima kembali dihidupkan pada Juli tahun 1995. Keputusan ini dibuat karena Timur Tengah semakin memanas usai Perang Teluk tahun 1990. Bermarkas di Bahrain, inilah militer terbesar dan terkuat di Timur Tengah, mengalahkan kekuatan negara Arab sekalipun. Armada kelima terdiri dari sebuah kapal induk USS George Bush, 15 kapal perusak, 10 kapal perang peluncur rudal, 2 kapal selam nuklir, 20 hovercraft, dan sekitar 15.000 marinir yang siap tempur. Kapal induk George Bush mengangkut 30 jet tempur F-18 Hornet serta puluhan pesawat tanpa awak atau drone. Drone inilah yang menjadi ujung tombak dalam penyerangan ISIS di Irak dan Suriah. Saat melakukan serangan ke Afghanistan untuk menghancurkan Taliban serta memburu Osama bin Laden, armada kelima bergabung dengan pasukan NATO membentuk satuan tugas komando. Satgas ini terdiri dari 50 kapal perang serta 3 kapal induk dari 10 negara NATO. Armada kelima ini mengandalkan jet tempur F-35, F-18, serta pesawat tanpa awak atau drone dalam operasi penghancuran ISIS. Pemirsa, serangan bom mengguncang sebuah kantor majalah di Istanbul, Turki. 1 orang tewas dan 3 orang lainnya terluka dalam insiden ini. Dalam tayangan video amatir, sebuah gedung majalah bulanan Adimlar di distrik Kagitan, Istanbul, Turki tampak rusak akibat ledakan hebat. Pihak penyidik mengatakan bahwa mereka belum mengetahui pasti penyebab ledakan. Namun menurut media setempat, ledakan tersebut kemungkinan dipicu oleh serangan bom. Insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sejauh ini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab dalam insiden ini. Majalah Adimlar sendiri dipublikasikan oleh simpatisan kelompok militan ISIS yang disebut The Great Eastern Islamic Riders Front atau IBDAC. Serangan bom bunuh diri kembali terjadi di Kabul, Afghanistan. Pelaku meledakkan diri menggunakan sebuah kendaraan dan menewaskan 7 orang yang diantaranya 3 anak kecil. Ledakan bom bunuh diri terjadi di wilayah Murad Khani, dekat Istana Presiden dan Kementerian Pertahanan Afghanistan. Ledakan ini mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan belasan kendaraan yang sedang melintas. 7 orang tewas dan 3 diantaranya adalah anak kecil. Selain itu, ledakan bom ini juga melukai 36 warga. Akibat peristiwa ini, polisi telah menutup jalan di sekitar lokasi dan mengerahkan tentara dalam jumlah yang banyak untuk melakukan pengamanan. Ini merupakan serangan terparah dalam 4 bulan terakhir dan serangan bom terbesar di Afghanistan sejak Amerika Serikat mengumumkan untuk meninjau kembali rencana mereka untuk menarik tentaranya dari Afghanistan. Hingga kini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini.
Amerika Serikat mulai melakukan serangan udara di Tikrit. Serangan udara merupakan permintaan Irak untuk mendukung pasukan mereka merebut kembali Tikrit dari kelompok militan ISIS. Irak meminta kepada Amerika Serikat untuk melakukan serangan udara di Tikrit untuk mendukung pasukan darat Irak yang sedang berupaya merebut kota Tikrit dari tangan ISIS. Amerika mengatakan serangan pada Rabu kemarin merupakan serangan pertama dari sejumlah serangan yang rencananya akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Rekaman yang dirilis oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan proses serangan udara yang menghancurkan jembatan penghubung di sepanjang sungai. Menurut laporan, jembatan tersebut telah dikuasai ISIS dan wilayah di sepanjang sungai merupakan basis pertahanan militan ISIS. Serangan udara ini menunjukkan peran penting militer Amerika di Irak. Sebelumnya, Amerika Serikat enggan memberikan dukungan udara di Tikrit karena Baghdad memilih untuk bersekutu dengan Iran dalam pertempuran yang diperkirakan akan berakhir dengan cepat. Namun dalam beberapa hari ini, Pentagon mengatakan bahwa perlawanan Irak di Tikrit telah terhambat, sehingga Amerika harus campur tangan untuk mempercepat perebutan Tikrit dari ISIS. Pertempuran di Tikrit dipandang sebagai langkah awal menuju peperangan yang lebih sulit ke depannya dan sebagai penentu dalam merebut kota yang lebih besar, seperti Mosul. Sejumlah pesawat tempur Irak kembali melancarkan serangan udara yang menargetkan kantong-kantong kelompok ISIS di kota Tikrit, Irak. Kota Tikrit, Irak kembali menjadi tempat untuk menguji coba kemampuan militer Irak. Beberapa pesawat tempur milik militer Irak dikerahkan untuk melancarkan serangan udara yang menargetkan kantong-kantong kelompok ISIS di kota ini. Dengan mendapat dukungan dari pasukan koalisi internasional, serangan ini bertujuan untuk merebut kembali kota Tikrit dari tangan militan ISIS. Serangan udara ini menandai ekspansi signifikan peran militer Amerika Serikat di Irak. Pemirsa, sesaat lagi kita akan ikuti kabar terkini dari Timur Tengah melalui stasiun televisi Al Jazeera. Tetaplah di Kabar Dunia.